Shalom teman-teman, selamat datang di sekolah virtual. Pada video ini, kita akan membahas mengenai masyarakat. Apa sih masyarakat itu? Dan apa fungsi masyarakat bagi kehidupan ini? Untuk mengetahuinya, simak video ini sampai selesai ya. Sosiologi? Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mustahil bisa hidup sendiri. Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti membutuhkan pertolongan dari orang lain. Aristoteles, seorang filsuf dari Yunani, pernah mengatakan bahwa manusia yang hidup bersama dalam masyarakat karena mereka menikmati ikatan yang saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan untuk menemukan makna kehidupan. Sikap saling bergantung satu sama lain inilah yang kemudian menjadikan manusia hidup berkelompok dan bermasyarakat. Yang berikutnya melahirkan kebudayaan, mengalami perubahan, memiliki kepemimpinan, dan stratifikasi sosial. Masyarakat merupakan kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling berhubungan. Biasanya, hubungan atau interaksi ini dilakukan secara teratur atau terstruktur. Dengan adanya kelompok sosial ini, setiap individu dapat saling berinteraksi dan membantu satu sama lain. Lantas, apa sebenarnya pengertian masyarakat? Bagaimana teman-teman mendefinisikan istilah masyarakat? Untuk itu, mari kita lihat pengertian masyarakat menurut para ahli berikut ini. Pertama, kita lihat pendapat dari Karl Marx. Seorang filsuf dan sosiolog asal Jerman yang hidup pada tahun 1818 sampai 1883. Menurut Karl Marx, masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi maupun perkembangan akibat adanya pertentangan antar kelompok yang dibedakan kepentingannya secara ekonomi. Berikutnya, Émile Durkheim, seorang pencetus sosiologi modern asal Prancis yang hidup pada tahun 1858 sampai 1917. Menurut Émile Durkheim, masyarakat adalah kenyataan objektif dari pribadi-pribadi yang merupakan anggotanya. Dan berikutnya, Ralph Linton, seorang antropolog asal Amerika yang hidup pada tahun 1893 sampai 1953. Masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu yang cukup lama dan mampu menciptakan keteraturan dalam kehidupan bersama. Serta mereka menganggap kelompoknya sebagai sebuah kesatuan sosial. Berikutnya, mari kita lihat pendapat para ahli dari Indonesia. Pertama, Kunchara Ningrat, yang merupakan seorang antropolog yang berperan besar dalam mendeskripsikan sejarah dan kebudayaan Indonesia. Atas jasanya, ia diberi penghargaan sebagai Bapak Antropologi Indonesia oleh Lingkar Budaya Indonesia. Menurut Kunchara Ningrat, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat terus-menerus dan terikat oleh rasa identitas yang sama. Berikutnya, Surjono Sukanto adalah lektor kepala Sosiologi dan Hukum Adat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Menurut Surjono Sukanto, masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama dan bercampur atau bergaul dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga memunculkan kebudayaan dan keterikatan satu sama lain. Surjono Sukanto juga menambahkan bahwa masyarakat memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu hidup secara berkelompok, melahirkan kebudayaan, mengalami perubahan, adanya interaksi, adanya seorang pemimpin,
dan memiliki stratifikasi sosial. Masyarakat juga memiliki unsur-unsur pembentuk, yaitu beranggotakan 2 orang atau lebih, anggotanya sadar sebagai satu kesatuan, berhubungan dengan jangka waktu yang cukup lama, yang menghasilkan manusia baru yang berkomunikasi, dan membuat aturan-aturan yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat. Menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan antar anggota masyarakat. Tentunya masih banyak lagi definisi masyarakat menurut para ahli yang lainnya, yang tidak mungkin bisa disampaikan semuanya di dalam video ini. Terus, apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mengenai masyarakat? Berdasarkan KBBI, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Nah, dari pengertian-pengertian tadi, dapat kita lihat bahwa masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama-sama pada suatu tempat dan saling berhubungan atau berinteraksi, serta saling mempengaruhi satu sama lain sebagai satu kesatuan. Memiliki beberapa kesamaan seperti sikap, perasaan, tradisi, dan budaya yang membentuk suatu keteraturan. Hal ini karena individu di dalamnya tidak bisa lepas dari nilai-nilai, norma, tradisi, kepentingan, dan lain-lain. Istilah masyarakat dapat menggambarkan bahwa hakikat manusia yang senantiasa ingin hidup bersama dengan orang lain. Oke, sampai di sini jelas ya? Terus, kira-kira kapan ya masyarakat pertama kali digambarkan di dalam Alkitab? Dalam Alkitab, pertama kali muncul pada Kejadian 23 ayat 7, di mana Abraham berbicara kepada penduduk setempat tentang keinginannya untuk membeli tanah sebagai tempat pemakaman untuk istrinya, Sarah. Namun perlu diingat bahwa istilah kata yang digunakan dapat berbeda tergantung pada terjemahan Alkitab yang teman-teman baca. Namun, dari ayat tersebut dapat kita lihat bahwa kelompok masyarakat sudah ada pada zaman Abraham, yang hidup sekitar abad ke-19 sebelum Masehi hingga 18 sebelum Masehi, di mana kelompok masyarakat tersebut terbentuk karena adanya persamaan keturunan, yaitu sama-sama keturunan Het. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Dapatkah teman-teman jumpai masyarakat apa saja yang ada di Indonesia? Di Indonesia juga ada kelompok masyarakat yang terbentuk karena adanya persamaan keturunan. Contohnya seperti masyarakat adat Batak, Dayak, Jawa, Bali, Minahasa, Tionghoa, dan lain-lain yang memiliki adat istiadatnya masing-masing. Masyarakat warga yang pertama adalah keluarga, lalu menjadi komunitas warga, meningkat menjadi masyarakat politik, dan berujung pada terbentuknya institusi formal negara. Selain berdasarkan keturunan, kelompok masyarakat juga dapat terbentuk karena adanya persamaan lokasi. Suatu negara merupakan wujud dari suatu masyarakat yang paling besar. Selain negara, kesatuan-kesatuan seperti kota, desa, RW atau RT juga sesuai dengan definisi mengenai masyarakat, yaitu suatu kesatuan hidup manusia yang menempati suatu wilayah dan berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat dan yang terikat oleh suatu rasa identitas komunitas. Masyarakat merujuk pada keseluruhan kelompok atau komunitas orang yang tinggal dalam suatu wilayah atau lingkungan tertentu. RT/RW sebagai bagian dari struktur pemerintahan memiliki peran administratif dan dapat membantu dalam menjaga ketertiban, kerjasama, dan koordinasi antar warganya. Sehingga RT/RW memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan bermasyarakat. Sampai di sini jelas ya?
Nah, tadi kita sudah lihat bentuk masyarakat dari keturunan dan lokasinya. Selain bentuk masyarakat dari keturunan dan lokasi, terdapat juga jenis masyarakat tradisional dan modern. Lalu, apakah ada perbedaan antara masyarakat tradisional dengan masyarakat modern? Jika iya, apa saja perbedaannya menurut teman-teman? Masyarakat modern adalah masyarakat yang sudah tidak terikat dengan adat istiadat. Dalam masyarakat modern, adat istiadat dianggap dapat menghambat kemajuan. Oleh karena itu, masyarakat modern lebih memilih mengadopsi nilai-nilai baru yang lebih rasional dalam membawa kemajuan. Sedangkan masyarakat tradisional adalah masyarakat yang masih terikat dengan kebiasaan atau adat istiadat yang telah turun-temurun. Dengan kata lain, kehidupan masyarakat tradisional belum dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang berasal dari luar lingkungan sosialnya. Salah satu yang membedakan masyarakat tradisional dengan masyarakat modern adalah ketergantungan masyarakat tradisional terhadap alam, ditandai dengan proses penyesuaian terhadap lingkungan alam. Sampai di sini jelas ya? Nah, tadi kita sudah lihat bentuk masyarakat dari keturunan, lokasi, modern, dan tradisional. Apakah masih ada lagi kelompok masyarakat yang lainnya? Berikut ini beberapa kelompok masyarakat yang dicirikan menurut hubungan manusianya serta nilai sosial yang berlaku. Pertama, menurut mata pencaharian, seperti masyarakat petani, nelayan, buruh, pedagang, dan lain-lain. Kedua, menurut lingkungan tempat tinggalnya, seperti masyarakat hutan, pantai, atau pesisir. Ketiga, menurut tingkat kehidupan ekonomi, seperti masyarakat miskin yang dibedakan dengan masyarakat kaya. Keempat, menurut tingkat pendidikan, seperti masyarakat terpelajar, intelek atau berpengetahuan yang dibedakan dengan masyarakat awam. Kelima, menurut penataan lingkungan atau pemukiman masyarakat, seperti masyarakat desa, kota, dan metropolitan. Keenam, menurut lingkungan pergaulan agama, seperti masyarakat gereja. Ketujuh, menurut tingkat keberadaban, seperti masyarakat madani sebagai masyarakat yang beradab, yang dibedakan dengan masyarakat barbar yang tidak beradab. Dan yang terakhir, menurut tingkat kehidupan sosial, seperti masyarakat maju, tertinggal, dan sebagainya. Sampai di sini jelas ya? Nah, terus bagaimana ya cara agar kelompok masyarakat yang ada dapat berjalan atau hidup dengan baik? Berikut adalah beberapa faktor atau nilai mendasar yang dapat membuat kelompok masyarakat dapat berjalan atau hidup dengan baik dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Pertama, setiap anggota masyarakat berinteraksi satu dengan yang lain berdasar hubungan pribadi. Kedua, kelompok masyarakat memiliki otonomi, kewenangan, dan kemampuan mengurus kepentingannya sendiri. Ketiga, memiliki kemampuan untuk memecahkan masalahnya sendiri. Keempat, distribusi kekayaan yang merata. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama dan bebas menyatakan kehendaknya. Kelima, kesempatan setiap anggota untuk berpartisipasi aktif dalam mengurus kepentingan bersama. Keenam, komunitas memberi makna kepada anggotanya sejauh manakah pentingnya komunitas bagi seorang anggota. Ketujuh, di dalam masyarakat dimungkinkan adanya keberagaman dan perbedaan pendapat. Kedelapan, pelayanan masyarakat ditempatkan sedekat dan secepat mungkin pada yang berkepentingan. Dan yang kesembilan, di dalam masyarakat bisa terjadi konflik. Namun, kelompok masyarakat tersebut memiliki kemampuan untuk mengelola konflik tersebut. Sampai di sini jelas ya?
Nah, setiap kelompok masyarakat sudah pasti memiliki sebuah struktur sosial. Nantinya, struktur sosial tersebut akan mempermudah integrasi sosial. Sehingga, hal ini akan menghasilkan pola masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Lantas, apa saja fungsi masyarakat? Berikut ini beberapa fungsi masyarakat, yakni fungsi adaptasi, interaksi, pemeliharaan, dan pencapaian. Fungsi adaptasi yaitu penyesuaian hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan masyarakat lain dan dengan kondisi lingkungan hidupnya. Berikutnya, fungsi interaksi, meliputi koordinasi yang dibutuhkan oleh unit-unit yang sudah menjadi bagian dari sebuah sistem sosial, di mana sistem sosial tersebut memiliki kaitan dengan unit-unit yang berkontribusi kepada organisasi dan fungsi-fungsinya secara keseluruhan. Berikutnya, fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan mempunyai kaitan antara masyarakat dengan subsistem kultural. Fungsi ini tetap mempertahankan prinsip-prinsip tertinggi yang dimiliki oleh masyarakat sambil mempersiapkan dasar dalam bertingkah laku untuk menuju kehidupan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, fungsi pencapaian, yaitu untuk mencapai tujuan bersama. Fungsi ini untuk mengatur hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan substansi kepribadian. Fungsi ini tercermin ketika dalam penyusunan suatu skala prioritas dari berbagai tujuan yang hendak dicapai. Sampai di sini jelas ya? Nah, terus bagaimana ya kata Alkitab mengenai masyarakat? Alkitab sebagai kumpulan tulisan suci bagi kita sebagai umat Kristen, mengandung berbagai ajaran mengenai berbagai aspek kehidupan, termasuk masyarakat. Terdapat banyak ayat dan kutipan dalam Alkitab yang membahas hubungan antara individu dan masyarakat, serta ajaran-ajaran moral yang berkaitan dengan kehidupan bersama. Berikut adalah beberapa kutipan yang dapat memberikan wawasan mengenai pandangan Alkitab terhadap masyarakat. Di dalam Markus 12 ayat 31 tertulis demikian. Dan yang kedua, yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih besar daripada ini. Dan berikutnya, di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, tertulis demikian. Janganlah disesatkan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dari ayat Alkitab tersebut, dapat kita lihat bahwa kita perlu ramah dan berbuat baik kepada lingkungan masyarakat di mana kita berada. Tetapi, di satu sisi kita juga perlu berhati-hati memilih lingkungan atau pergaulan di mana kita hidup. Karena apabila kita hidup dan bergaul dengan orang-orang pemabuk, maka kita bisa menjadi pemabuk juga. Dan apabila kita berada di lingkungan perokok, kemungkinan besar kita akan menjadi perokok juga. Jadi, terus berjaga-jagalah dalam kita menjalani hidup di dunia ini, agar kita dapat hidup seperti yang diajarkan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Oke, sekian video kali ini. Semoga video ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan apabila teman-teman ada hal yang belum dimengerti dari video ini, teman-teman bisa mengulangi lagi video ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati.